Om Swastiastu, kali ini saya akan menjelaskan mengenai rencana pembelajaran semester yang sering disebut dengan RPS. Mata kuliah yang saya ampu yaitu mata kuliah pengantar akuntansi 2. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa saja isi dari RPS atau rencana pembelajaran semester pada mata kuliah pengantar akuntansi 2. Nah, yang pertama yaitu terdapat capaian pembelajaran lulusan atau CPL. Nah, di dalam CPL ini terdapat 4 aspek. Yang pertama yaitu sikap, yang kedua keterampilan umum, yang ketiga CP keterampilan khusus, yang keempat CP pengetahuan. Nah, kita akan membahas satu-satu dari aspek-aspek ini. Yang pertama yaitu sikap. Sikap terdiri dari 3. Yang pertama, menginternalisasi nilai, norma, dan etika di dalam proses pembelajaran pengantar akuntansi 2. Yang kedua, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang akuntansi keuangan secara mandiri. Yang ketiga, memahami pentingnya internalisasi prinsip-prinsip etika bisnis dan profesi akuntan pada saat implementasi pengantar akuntansi 2 pada bidang akuntansi keuangan baik sektor privat maupun publik. Nah, yang selanjutnya yaitu keterampilan umum. Keterampilan umum ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan ilmu nilai humaniora yang sesuai dengan bidang akuntansi. Yang kedua, mampu mengambil keputusan secara tepat dan konteks penyelesaian masalah di bidang akuntansi berdasarkan hasil analisis informasi dan data keuangan. Yang ketiga, mampu mengkombinasikan kompetensi teknikal dan keahlian profesional untuk menyelesaikan penugasan kerja di bidang akuntansi. Nah, yang keempat, mampu mempresentasikan dan mengemukakan ide dengan jelas baik secara lisan maupun tertulis kepada pemangku kepentingan. Nah, yang ketiga yaitu CP keterampilan khusus. CP keterampilan khusus ini ada 2. Yang pertama, mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri. Yang kedua, mampu secara mandiri menyusun, menganalisis, dan menginterpretasi laporan keuangan entitas tersendiri dengan mengaplikasikan prinsip akuntansi atas transaksi sesuai dengan standar akuntansi keuangan umum dan standar akuntansi keuangan etap yang berlaku. Nah, yang terakhir yaitu CP pengetahuan. CP pengetahuan ini yaitu mahasiswa menguasai konsep teoritis secara mendalam tentang kerangka dasar penyajian dan penyusunan laporan keuangan, kebijakan dan prinsip-prinsip akuntansi, siklus akuntansi, pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan elemen-elemen laporan keuangan, serta analisa laporan keuangan. Nah, capaian yang selanjutnya yaitu capaian pembelajaran mata kuliah yang sering disebut dengan CPMK. CPMK pada mata kuliah pengantar akuntansi 2 yaitu mahasiswa memiliki kemampuan menyajikan dan menyusun laporan keuangan berdasarkan kebijakan dan prinsip-prinsip akuntansi sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Nah, yang selanjutnya mahasiswa memiliki kemampuan menganalisis dan menginterpretasikan laporan keuangan khususnya perusahaan non pemerintahan. Yang selanjutnya terdapat deskripsi mata kuliah. Nah, deskripsi mata kuliah ini adalah membekali pengetahuan dan keterampilan mahasiswa dengan mengedepankan penguasaan topik utama yaitu mengenai prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum, proses akuntansi untuk investasi, kewajiban baik jangka pendek maupun jangka panjang, penyusunan laporan arus kas, dan analisis laporan keuangan. Di samping itu juga mahasiswa diharapkan menguasai keterampilan sesuai untuk menjelaskan tentang bentuk organisasi persekutuan dan perseroan terbatas atau PT, serta melakukan proses akuntansi untuk persekutuan maupun perseroan terbatas. Selanjutnya saya akan menampilkan mata kuliah
atau materi pengantar akuntansi 2 selama 1 semester. Berikut materi-materi yang ada. Demikian materi-materi yang ada pada rencana pembelajaran semester atau RPS pengantar akuntansi 2. Dan demikian penjelasan RPS atau rencana pembelajaran semester pengantar akuntansi 2. Terima kasih. Baik, selamat malam semuanya. Hari ini kita memasuki pada materi pengantar akuntansi. Nah, sebelumnya Ibu akan absen dulu. Yang pertama Gusti Putwira Dharma. Selanjutnya Gusti Nurah Ketut Adi Pratama Putra. Putulina. Karisma Deni. Bapak. Raju. Irisa, Bawanti, Dian, Budi, Rizky, Tina, Purnami, Purnama. Ini saudara. Kemana? Wiryastuti, Willy, Ani, Winda, Bagus, Kadek Widyarta, Sonia, Juni, Cynthia, Sri Asih, Feby, Widya, Dwi Chandra, kenapa? Nah, baik, selanjutnya sesuai dengan RPS yang sudah dijelaskan minggu lalu, kita lanjutkan ke materi selanjutnya ya. Nah, sebelumnya Ibu namanya ada yang apa itu pengantar akuntansi? Ada yang tahu? Pengantar akuntansi merupakan mata kuliah yang memberikan gambaran mengenai bagaimana proses pembuatan laporan keuangan atau siklus akuntansi dalam suatu periode dan perusahaan. Baik, pengantar akuntansi adalah mata kuliah yang memberikan gambaran bagaimana proses pembuatan laporan keuangan atau siklus akuntansi dalam satu periode akuntansi untuk perusahaan jasa dan perusahaan negara. Dalam pengantar akuntansi ini kita akan membahas beberapa materi, yaitu yang pertama kas, yang kedua piutang, selanjutnya persediaan barang dagang, aktiva tetap, dan surat-surat dagangan. Nah, pada kali ini kita akan membahas mengenai kas. Ada yang tahu kas itu apa? Silahkan yang di pojok. Jadi di sini kas itu adalah sejumlah uang yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Ada yang lain? Ada jawaban lain kah? Tidak. Kas itu adalah identik dengan uang, ya, dengan uang. Tapi ternyata ada perbedaan antara uang dan kas. Kalian bisa lihat di sini perbedaan antara uang dan kas. Uang adalah selembar kertas dan logam yang memiliki nilai nominal yang dikeluarkan oleh suatu negara sebagai alat transaksi. Sedangkan kas adalah sejumlah uang yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Jadi
uang dapat dikatakan kas, tabungan bisa dikatakan kas nggak? Serius. Nah, kas tabungan itu bisa dikatakan sebagai kas. Kenapa bisa dikatakan sebagai kas? Karena itu milik suatu perusahaan. Apabila itu tabungan itu atas nama perusahaan. Kalau atas nama itu berarti bukan milik perusahaan ya. Nah, selanjutnya ini pengertian kas. Kas adalah merupakan alat pembayaran yang dimiliki perusahaan dan siap digunakan dalam transaksi perusahaan setiap saat diinginkan. Ini ada dua pengertian. Yang pengertian yang pertama adalah yang dari Rudianto, sumber pertama. Yang kedua dari Bambang Subrato. Nah, ini yang ibu katakan adalah kas itu uang tunai dan elemen lainnya yang dapat disamakan dengan uang seperti tabungan, deposito, seperti itu ya. Nah, selanjutnya ibu tanya lagi, ada tahu nggak jenis-jenis kas itu apa saja? Ada yang tahu jenis-jenis kas itu ada apa saja? Ya, cewek dulu. Jenis kas menurut saya ada dua, ada uang tunai dan tabungan. Uang tunai itu baik berupa uang kertas maupun uang muka. Yang kedua tabungan bisa di lembaga keuangan, cash on bank. Semua uang yang ada di bank dapat digunakan di setiap sebagai alat pembayaran. Ini jenis-jenis kas. Yang pertama ada uang tunai. Yang kedua ada uang tunai baik berupa uang kertas maupun uang logam. Karena jenis uang di Indonesia cuma ada dua ya, uang kertas sama uang logam. Jadi sekarang lebih banyak uang kertas dan uang logam sudah sedikit ya. Yang selanjutnya tabungan. Tabungan itu di lembaga-lembaga keuangan atau uang di bank atau cash on bank adalah semua uang yang ada di bank yang dapat digunakan setiap saat sebagai alat pembayaran. Sampai di sini ada pertanyaan? Silakan. Ibu mau izin bertanya. Kenapa nama saya Windu, pertanyaan 077. Di sini saya ingin bertanya, bagaimana jika suatu perusahaan itu tidak memiliki kas? Nah, itu pertanyaan yang sangat penting ya. Kenapa? Apabila perusahaan tidak memiliki kas, berarti perusahaan itu tidak dapat dijalankan. Sudah kas tidak ada, dianggap dengan sama sekali tidak memiliki uang, berarti perusahaan itu tidak bisa dijalankan. Karena apapun segala kegiatan yang dimiliki oleh perusahaan itu menyangkut ke kas. Kalau sudah kas tidak ada, jadi perusahaan itu tidak bisa jalan atau dikatakan bangkrut. Bisa dilanjutkan? Bisa. Nah, di sini ada sifat-sifat kas. Yang pertama, paling liquid atau cash, karena selalu setiap hari, setiap kegiatan pasti berhubungan dengan kas. Karena ini merupakan usaha dagang. Yang diputar itu adalah kasnya, ya. Yang selanjutnya tidak produktif. Yang kedua, selanjutnya kita masuk ke prinsip pengendalian entaran. Nah, di sini ada penetapan tanggung jawab secara jelas. Yang kedua, penyelenggaraan pencatatan yang memadai. Yang ketiga, pengasuransian kekayaan dan penyimpanan aktiva. Yang selanjutnya, pemisahan pencatatan dan penyimpanan aktiva. Yang selanjutnya, pemisahan tanggung jawab atas transaksi yang berkaitan. Yang selanjutnya, pemakaian peralatan mekanis bila memungkinkan.
Dan yang terakhir pelaksanaan pemeriksaan secara individual. Nah, kita lanjutkan ke pengawasan kas terkait dengan yang pertanyaan yang diberikan oleh Wiji. Inilah pentingnya pengawasan kas agar tidak terjadi saldo nol pada kas. Makanya perlu pengawasan yang intern atau pengawasan secara internal dan eksternal. Nah, itu makanya pengawasan secara intern itu biasanya siapa yang mengawasi? Manajer kah? Owner kah? Siapa yang mengawasi biasanya? Siapa? Siapa? Hah? Akuntan. Akuntan apa ini? Akuntan perusahaan. Itu manajer. Terus fungsi owner apa? Pemilik saham? Hanya mengambil hasilnya aja? Hah? Mengambil keputusan? Itu aja? Hah? Memantau kinerja-manajer? Gimana kinerja manajernya? Ada kecurangan atau tidak? Ya? Nah, jadi apabila perusahaan itu ruang lingkupnya kecil, yang mengontrol jalannya usaha itu adalah owner. Tetapi apabila perusahaan itu memiliki ruang lingkup yang besar, dia itu memiliki audit intern. Seperti dikatakan temannya, akuntan intern, dia punya audit di dalam perusahaan. Kalau audit eksternalnya siapa? Perusahaan pabrik, ada yang lain? Siapa? Investor lagi? Ada lagi? Jawabannya lain? Tak ada. Nah, jadi pengawas eksternal itu adalah akuntan pabrik. Kenapa perusahaan tersebut sampai menyewa atau mencari jasa akuntan pabrik? Karena perusahaan besar yang sudah memiliki investor banyak, dia itu memerlukan audit eksternal. Karena agar tidak dianggap bahwa audit internal itu bekerja sama dengan manajer, komisaris, gitu. Ya, jadi kita perlu akuntan publik atau pengawas eksternal itu yang mengawasi perusahaan itu, apa yang mau di perusahaan itu. Jadi kayak apa ya, netral lah, tidak ada memihak ke manajemen dan pemegang saham. Ya. Nah, ini pengawasan, perlu adanya pengawasan kas karena sifat kas yang liquid, sifat kas yang mudah diselewengkan, terutama uang, yang pas sekali ya, masuk kantong sudah tidak laporan sudah bisa direkayasa. Yang selanjutnya, kas tidak memiliki bukti kepemilikan. Kas adalah darahnya perusahaan. Jadi kalau tidak ada kas, tidak bisa. Nah, ini cara pengawasan kas. Yang pertama, registrasi kas. Yang kedua, penerimaan dan pengeluaran harus melalui bank. Yang ketiga, pemisahan yang tegas antara pemegang kas dengan pembukuan. Kita masuk ke pembukuan kas. Di sini ada dua metode yang digunakan. Yang pertama, cash on hand, itu adalah metode yang digunakan. Di sini adalah kas kecil atau pet kas. Di setiap perusahaan itu pasti memiliki kas kecil dengan biaya yang tidak terduga. Misalkan kalau memproduksi barang itu sudah ada perencanaan sebelumnya. Jadi memproduksi barang A, kita perlu biaya sekian. Itu sudah dicadangkan. Tetapi di selama perjalanan kita memproduksi barang itu, kita tidak tahu bakal ada pengeluaran yang tidak diduga. Salah satu contoh, alat produksi rusak. Kita kan tidak mengetahui itu akan rusak. Jadi dari kas kecil ini kita diambilkan itu biaya memperbaiki mesin atau memperbaiki alat produksi yang rusak tersebut.
Nah, yang selanjutnya cash on bank. Metode yang digunakan di sini adalah rekonsiliasi bank atau bank reconciliation. Nah, maksudnya rekonsiliasi bank ini adalah kas yang ada pada bank. Jadi tidak mungkin suatu perusahaan itu, misalkan perusahaan itu sudah memiliki kas sebesar 1 miliar, tidak mungkin dia menaruh uang cash di perusahaan. Pasti dia menyimpannya di bank agar lebih aman. Seperti itu. Makanya dia memerlukan cash on bank. Kenapa diperlukan rekonsiliasi? Agar sama pengeluaran di bank dengan pencatatan di perusahaan apakah sesuai dengan alurnya, seperti itu. Ya, maka misalkan ini salah satu mengurangi kecurangan bendahara atau bagian keuangan. Misalkan dia mencatat di suatu perusahaan, dia bilang perbaikan alat sebesar 3 juta. Tetapi pada saat rekonsiliasi bank, pada saat bank dia melebihkan bisa narik uangnya menjadi 5 juta, sedangkan lapornya dia taruh 3 juta. Nah, itulah perlu rekonsiliasi bank, mencocokkan antara saldo bank dengan laporan keuangan yang ada di perusahaan. Itu. Nah, ini dia kas kecil. Kas kecil adalah uang tunai yang disediakan perusahaan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil dan tidak ekonomis bila dibayar dengan cek atau giro. Ini ada 2 metode pencatatan kas kecil. Yang pertama metode impres. Metode impres ini adalah suatu metode pengisian dan pengendalian kas kecil di mana jumlah kas kecil selalu tetap dari waktu ke waktu. Karena pengisian kembali kas kecil akan selalu sama dengan jumlah yang telah dikeluarkan. Jadi seperti yang Ibu katakan, misalkan perbaikan peralatan itu tidak terduga. Misalkan kita mengeluarkan 1 juta, jadi kita menarik uangnya itu kembali sejumlah 1 juta untuk menaruh di kas perusahaan. Gitu ya. Selanjutnya metode fluktuasi adalah metode pencatatan dan pengendalian kas kecil di mana jumlah kas kecil akan selalu berubah. Nah, selanjutnya kita masuk ke ciri-ciri pembukuan metode impres. Sebelum Ibu lanjut, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Sudah bisa dipahami? Sudah. Kita masuk ke metode pencatatan kas kecil. Nah, ciri-ciri pembukaan metode impres. Nah, di sini ada dropping dana akan berubah sesuai dengan kebutuhan pemegang kas kecil. Yang selanjutnya pembukuan tetap dilaksanakan oleh pemegang kas besar. Selanjutnya pemegang kas kecil menyimpan bukti-bukti pengeluaran untuk dapat ditukarkan kepada pemegang kas pada akhir periode. Nah, ini ada ciri-ciri pembukuan metode fluktuasi. Yang pertama dropping dana tetap dalam suatu metode tertentu. Yang kedua pembukuan berkenaan dengan pengeluaran pada pemegang kas dan dilakukan oleh pemegang kas kecil. Membuat laporan pertanggungjawaban pengeluaran kas kepada pemegang kas besar. Nah, ini untuk pencatatan metode impres dan metode fluktuasi kalian bisa lihat di slide. Nah, untuk materi hari ini apakah bisa diterima? Ada yang belum dipahami? Sudah dipahami. Nah, kalau kalian sudah memahami materi hari ini, Ibu akan memberikan kalian tugas. Silakan kalian tunjukkan minggu depan. Bisa dicatat. Tolong kalian baru berapa ini? 21. Nanti 21 ini akan membagi menjadi 5 kelompok. Ya. Jadi tugas ini adalah tugas berkelompok. Jadi tolong kalian cari laporan keuangan perusahaan yang lengkap.
Sudah bisa dipahami? Jadi kalian tolong minggu depan dibawa laporan keuangan tersebut. Nah setelah itu kalian langsung membentuk kelompoknya masing-masing, ya. Jadi kita minggu depan kita melakukan diskusi, kita mereview laporan keuangan yang kalian dapat. Ya. Nah, sampai di sini apa bisa dipahami materi yang Ibu sampaikan? Bisa? Sudah? Yakin? Untuk materi hari ini, Ibu sampai di sini saja. Ibu ucapkan selamat malam. Tolong hati-hati di jalan. Ya. Terima kasih Bu.